telah memberikan limpah rahmat kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan Bincang-Bincang Sakti dengan tema penerapan IT dan Sikundo Sakti di CU Katulistiwa Bakti. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya Muhammad Rian Firdaus sebagai moderator pada kegiatan pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan sesi foto bersama. Lalu penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab. Sesi games diakhiri penutup. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Doa bisa dilakukan di dalam hati, disesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Mungkin bisa diaktifkan ya untuk kameranya ataupun webcamnya. Itu kegiatan bersama. Ini dari teman-teman Kopkar ya sudah aktif ya. Nah, ini udah aktif nih. Nah, Leo belum nih. Ya, sepertinya udah pada aktif ya. Nanti sama teman-teman Sakti untuk sesi dokumentasinya. Dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, baik Bapak Ibu untuk sesi dokumentasinya. Terima kasih. Setelah sesi dokumentasi ini masuk ke acara utamanya ya, yaitu kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu ada penyampaian materi mengenai penerapan IT dan Sikundo Sakti di CEU Katulistiwa Bakti yang akan disampaikan oleh Pak Wawan. Selama pemaparan materi berlangsung, diharapkan Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan mikrofon demi keefisienan dan kelancaran kegiatan pada pagi hari ini. Dan juga apabila Bapak Ibu selama pemaparan berlangsung nantinya ada pertanyaan, itu dipersilakan ya, itu bisa via kolom chat Zoom ataupun bisa juga melakukan raise hand seperti itu. Ya, baik untuk mempersingkat waktu dipersilakan kepada Pak Wawan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak Rehan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya izin share screen sebentar. Baik Pak, selamat pagi juga. Muncul nggak Mas Rehan? Sepertinya masih loading Pak ya. Masih loading ya? Iya. Kurang sinyal kali di Pontianak, Mas Wawan. Mhm. Dan sinyalnya nih, seperti stop ulang.
terlalu banyak window yang terbuka. Sebentar, saya tutup dulu beberapa aplikasi. Baik Pak. Bentar. Jadi berat ya Pak ya Yang jadinya. 43. Baik, sambil menunggu kawan menyiapkan ya, nanti apabila pada saat acara berlangsung, nanti Bapak Ibu apabila ada yang ingin melakukan memberikan pertanyaan itu bisa resen ya, nanti resen ataupun dengan menggunakan fitur chat Zoom seperti itu. Nah, mungkin bisa juga nih untuk yang center ataupun di Saktiling di Instagram kami, Facebook dan YouTube juga seperti itu. Mungkin nanti ada info-info menarik nih dari Sakti untuk teman-teman koperasi. Nah, sudah muncul ya Pak? Oke, sudah muncul ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino Bacaromin Kak Taruga Basengat Kak Jubatan. Itu adalah salam khas kami dari CU dari Kalimantan Barat. Baik, saya langsung saja. Pertama-tama pada Bapak Ibu rekan-rekan pegiat koperasi yang mengikuti bincang-bincang kita pada pagi hari ini, kami dari CUKB sifatnya di sini sharing. Jadi apa yang kami paparkan adalah hal-hal yang sudah kami lakukan, dan bermaksud untuk menggurui atau sombong dan lain sebagainya. Ini kita hanya berbagi karena kami di sini diberi kesempatan oleh Sakti untuk memberikan materi. Jadi kemarin saya agak kebingungan juga apa yang mau kami sharingkan ya, kan? Sepertinya cewek-cewek yang lain juga sudah menerapkan situ dua Saktiling dengan baik. Baik, perkenalan singkat saya secara pribadi. Nama lengkap Augustinus Setiawan, panggilannya boleh dipanggil Wawan atau Pak Wawan. Riwayat singkat, saya bertugas di CU Katulistiwa Bakti. Pertama bergabung sebagai manajemen itu di tahun 2004. Nanti 2004 itu magang, 2005 per Januari itu diangkat sebagai manajemen. 20 tahun saya berkarya kredit. Pertama bertugas sebagai marketing atau staf lapangan. Ya, saya juga pernah menjadi kasir. Jadi pertama kali CU Katulistiwa Bakti mengembangkan kantor atau memiliki kantor cabang itu di tahun 2005. CU Katulistiwa Bakti membuka 2 kantor cabang baru, ditempatkan di kantor cabang baru sebagai kasir. Kemudian setelah itu ditarik kembali ke kantor pusat, diberi kepercayaan sebagai kepala bagian administrasi dan umum dan IT ya. Kebetulan karena saya melihat di lembaga kami di CU Katulistiwa Bakti belum ada bagian khusus yang menangani bidang ini, saya akan diri untuk bertanggung jawab untuk membantu CU Katulistiwa Bakti mulai dari instalasi hardware, jaringan, software itu. Nah, saya sedikit punya basic lah di situ. Saya lulusan sarjana teknik elektro. Sebenarnya jurusannya bukan jurusan IT, jurusannya teknik tenaga listrik. Tapi jurusannya IT. Baik. Kemudian diberi kepercayaan juga jadi kepala bagian diklat. Saat tangani diklat ini IT-nya ngikut saya juga nih, pasti nyambung. Jadi manapun saya pindah, di situ ada bagian baru yang pada saat penanganan atau menjadi bagian diklat, setiap minggu saya berkeliling untuk memberikan pelatihan kepada anggota, pada calon-calon anggota untuk bergabung ke CU Katulistiwa Bakti. Kemudian setelah itu karena mulai dari 2 kantor cabang sampai dengan 20 kantor cabang itu saya merasa agak keteteran harus menangani 2 bidang sama, dan klub dan juga IT. Akhirnya saya mengusulkan kepada general manager pada saat itu, saya lebih baik saya menangani salah satu bidang.
saya fokus saja ke bidang IT, walaupun statusnya saya turun jabatan. Saya tidak menjadi kepala bagian, saya menjadi asisten CAP yang lebih rendah jabatannya, tapi saya masuk satu bidang saja, yaitu bidang. Kemudian berikutnya dipercaya untuk bertugas sebagai deputi, dan di tahun 2023 yang lalu saya diberi kepercayaan oleh pengurus untuk memimpin manajemen sebagai. Baik, itu riwayat singkat saya perkenalan di CUKB. Selanjutnya kami akan sharing sedikit penerapan IT dan sistem sakti di CU Katolik Bakti. Jadi sebelum itu saya akan sampaikan sejarah singkat dulu. CUKB itu di mana sih letaknya, begitu. Kemudian baru nanti masuk ke penerapan IT, tantangan depan serta simpulan. Izinkan saya menampilkan sedikit video perkenalan. Ini sebenarnya ada di YouTube CUKB. Dan bisa di Saya pas nge-share yang di Zoom-nya belum diaktifkan. gimana? Yang di Zoom-nya nih yang share-nya belum diaktifkan. Oh Di iya, suara. sebentar ya. Pas lagi share screen. Yang option apa share sound-nya juga itu bisa Iya, diaktifkan ya. baik-baik. Oke. To Khatulistiwa Bakti Credit Union in Pontianak City, West Kalimantan, Indonesia. Through this video, we would like to and visit some of the key areas of our daily operation. Let's start from the front yard and parking area. Our facilities are designed with accessibility and work. This is to ensure that our staff and members can easily access. For parking lot, you can enter using the elevator, which goes directly to the various office levels. Another way to get into the building is to go straight to the main entrance, which is located at the front of the building. Whoever the officers you meet, they will give you a warm welcome. Next, let's enter the frontliner area, where our dedicated team is ready to help you with all your financial needs. Our tellers are trained to provide efficient and friendly service to ensure a smooth transaction experience. Officers who provide member services will help you choose the products and services at Khatulistiwa Bakti Credit Union that are most suitable for you, according to your financial goals. And in here, our credit officers invite you to use your money wisely, that is to increase your assets or to develop the business you manage. Behind the scenes, office staff work diligently to support our operation. Meanwhile, the Secretariat is the center
center for collecting information. Oke, baik. In the Nah, ini saya tampilkan singkat saja supaya tidak terlalu lama, nanti linknya ada di YouTube CUK Tristia Bakti. Baik, kembali ke CU atau kredit union, saya rasa ini singkat saja. Jadi fungsi CU adalah menolong orang agar mampu menolong diri sendiri, dan CU adalah kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan. Dan misi CU adalah misi sosial, memberdayakan anggota untuk meningkatkan kualitas hidup dan solidaritas, serta misi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan. Untuk kontrol penggunaan uang, memperbaiki nilai moral dan fisik setiap orang, dan memberdayakan mereka untuk mandiri. Gerakan CU memiliki sosial untuk pemberdayaan masyarakat, gerakan pemberdayaan masyarakat, basis Nah, belakang masyarakat kelas bawah dan pedesaan, mencari ekonomi masyarakat sesuai Agung Pontianak, pada saat itu dipimpin oleh Bapak Pius Alfred. Kemudian pelaksanaan kursus tersebut dihadiri 10 orang, CU, LSM, guru, serta mahasiswa. Kemudian berdirilah CU Katolista Bakti pada tanggal 12 Mei 1985 dan sekaligus menjadi kredit union. CU Bakti sudah usia ke-39 tahun pada kenapa kami dinamakan CU Laboratorium, jadi artinya CUKB itu sebagai CU percontohan yang pertama kali berdiri di Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian sampai saat ini juga kami tetap sebagai CU Laboratorium, artinya rekan-rekan atau teman-teman pegiat CU yang kooperasi CU, kemudian belajar CU itu banyak yang belajar di CU Katolista Bakti. Kita juga setiap tahun menerima mahasiswa teguh. Nah, lima visi kami adalah jadi kredit aman, terpercaya Katolista Bakti sudah melayani anggota sebanyak 77.781 orang dengan nilai as panan full dari anggota yang putar juga di anggota. Jadi bukan nilainya yang besar, tapi lihat jumlah anggota yang dilayani. Berapa belas juta orang. Kemudian kantor, kami memiliki 1 kantor pusat dan 26 kantor cabang, serta 2 kantor cabang pembantu. Di akhir tahun 2023 yang lalu, saya buka 2 kantor cabang, yaitu 1 kantor cabang dan 1 kantor cabang pembantu. Ya, tahun 1 kantor cabang. Nah, masuk ke penerapan IT atau hardware. Dari sisi hardware ini sebenarnya panjang atau sejarahnya. Kenapa CUKB dulu memutuskan untuk mencoba mengelola, dimulai dari 1 kantor cabang, dulu hanya cukup 1 server lokal, kemudian PC yang terkoneksi dengan server tersebut, mudah penanganannya. Nah, kemudian di ini awal pertama kali berpindah dari manual ke menggunakan sistem operasi, menggunakan IT.
untuk melayani anggota itu di tahun 2005. Tahun 2005 itu kita menggunakan aplikasi yang Psikoprit MD. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan pertumbuhan dan perkembangan Cek Tristia Bakti, kami merasakan aplikasi tersebut mulai tidak bisa mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada. Kita dengan terpaksa kita cari alternatif. Pada saat tahun 2014 kami melakukan studi banding ke CU Perkat di Bandung, Pak Hengki, Pak Endi, itu di CU Perkat, dan kami ikuti juga kegiatan-kegiatan di gunung di Bali yang sudah menggunakan aplikasi Sikundo. Jadi akhirnya kami mengambil keputusan untuk menerapkan atau berpindah dari aplikasi lama menggunakan Sikundo. Pada saat itu tantangan yang kami hadapi adalah Kalimantan itu jaringan internetnya sangat kurang, infrastruktur internet. Sehingga mau tidak mau, jadi cara mengatasinya ya dari 25 kantor cabang pada saat itu ya mau tidak mau di kantor cabang kita sediakan server lokal. Server lokal di PC yang disulap menjadi server untuk melayani 5 sampai 10 komputer saja. Itu diinstalkan Sikundo secara lokal, kemudian tiap bulan itu datanya itu dikumpulkan ke kantor pusat, baru kita konsolidasikan, begitu seterusnya. Kemudian di 2019 kami juga baru mau disepakati untuk mengonlinekan, karena kita menunggu infrastruktur internet yang tersedia itu terlalu lama, mau tidak mau kita harus mencari vendor untuk seluruh kantor cabang kita. Jadi gambaran singkatnya, mau tidak mau kantor pusat harus punya server pada saat itu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat server-serveran lah istilahnya. Orang-orang IT agak ketawa kalau beberapa kali pasti yang kami buat. Jadi kita memberanikan diri berinvestasi, kita membeli 2 buah server, kemudian kita di switch untuk cloud, ya. Kita coba instalasi sendiri, belajar sendiri, bekerja sama, berkonsultasi juga dengan teman-teman waktu itu masih data bisnis sebelum menjadi SKK. Banyak kami belajar bersama tim data bisnis, waktu itu masih ada Pak Elip, masih ada Besar, ya, Mas Haris, banyak belajar dari teman, ya akhirnya inilah sistem hardware yang kami miliki. Jadi kami melakukan interkoneksi 25 kantor cabang itu dengan menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Kita bekerja sama dengan salah satu penyedia atau vendor jaringan lokal yang juga menangani perusahaan-perusahaan perkebunan. Kalau dibanding dengan vendor-vendor yang nasional itu memang yang lokal jauh lebih murah. Kalau yang vendor nasional itu dalam 1 bulan itu mungkin kita diminta bisa sampai 500 sampai 1 miliar per bulannya. Akhirnya kita merasa nggak mampu online ke 25 kantor cabang. Tapi dengan vendor lokal itu kita 1 miliar itu bisa untuk 1 tahun. Nah, bagaimana untuk biaya yang cukup besar tersebut? Disepakati pada saat rapat anggota tahunan, itu anggota berkontribusi. Jadi biayanya itu gotong royong oleh anggota. Awalnya kita sarankan Rp2.000, Rp1.000, tapi ternyata anggota bersedia Rp5.000 per bulan. Itu dari bunga simpanannya. Jadi tidak dipotong dari simpanan, tetapi dari bunga simpanan. Kalau ada bunga simpanan yang di atas 5.000, anggota bersedia 5.000-nya untuk
berkontribusi untuk mengonlinekan seluruh kantor cabang. Nah, setelah itu berjalan dari Rp5.000 itu dibagi Rp3.500 dan untuk pengembangan jaringan, Rp1.500-nya untuk pengembangan lembaga. Kami memang tekankan kepada anggota bahwa ini adalah milik kita bersama. Kita mengembangkan teknologi ini juga investasi bagi anggota untuk pelayanan bagi anggota. Nah, ini dari sisi hardware, kemudian dari sisi softwarenya, pada saat pengembangan awal kita masih lokal, di server lokal kita belum menggunakan cloud PT SKK, kita punya dashboard sederhana lah istilahnya. Di dashboard sederhana ya seperti ini. Kemudian ada beberapa aplikasi yang kita gunakan atau terinstall di dalamnya. Kita memiliki aplikasi lelang. Aplikasi lelang ini yang sifatnya masih internal. Jadi seandainya ada barang-barang sitaan atau agunan dari anggota yang kreditnya bermasalah atau macet, ya agunannya kita ambil, kita sita, kemudian kita lelang. Banyak juga yang bisa berhasil kita jual dari lelang secara internal. Jadi artinya anggota boleh menawar dari produk yang kita tawarkan di lelang ini. Gitu. Termasuk juga aktivis manajemen kalau seandainya berminat untuk mengambil lahan, misalnya ada kebun sawit 1 hektar misalnya 350 juta, misalnya ada motor CBR misalnya ini 18 juta, ini bisa ditawar. Kemudian kita juga memiliki aplikasi untuk chatting secara intranet. Kita install berbasis Rocket Chat, kontainer, ini contoh saja. Dan kita juga berinvestasi dalam penyediaan NAS server. Jadi kami membeli sebuah hardware NAS server. Kami menyadari bahwa kepentingan data itu terutama data anggota dan data transaksi itu sangat penting sekali. Jadi artinya di sini dengan NAS server ini kami menyediakan server yang digunakan untuk menyimpan seluruh data yang ada di seluruh kantor cabang. Contoh itu seperti yang Bapak Ibu bisa lihat itu dari kode 01 sampai 031 itu kode-kode kantor cabang dan kantor pusat sampai kantor cabang itu di dalamnya terisi data-data. Di data kantor pusat itu apa saja, data kantor cabang itu apa saja, laporan-laporannya dan lain sebagainya itu tersedia di situ. Jadi kita menyadari pentingnya untuk menyimpan data. Jadi kita pernah punya pengalaman data hanya tersimpan di kantor cabang, kemudian di laptop atau hanya di hard disk eksternal, kemudian terjadi resiko laptopnya crash, hard disk eksternalnya rusak, akhirnya data di kantor cabang tersebut bisa hilang. Jadi mengantisipasi hal tersebut, kita sediakan NAS server ini modelnya di 181 dengan OS-nya DSM 721 terbaru. Nah, termasuk segala macam aturan lembaga itu kami share di situ, kami jadi tidak lagi atau mengurangi. Kalau dulu kita masih menggunakan yang gratis itu di Google Drive atau email. Jadi untuk aturan-aturan lembaga yang terbaru itu ada semua di NAS server, kemudian untuk rencana kerja sudah ada juga di situ, RAB dan lain sebagainya itu semua ada di server. Jadi tersedia terpusat di kantor pusat. Jadi kami dari kantor pusat tidak akan kesulitan untuk mencari atau meminta data dari kantor cabang. Jadi semua sudah tersentral. Masuk untuk backup data atau data dari aplikasi Sikundo itu kita juga rutin melakukan backup data di NAS server ini. Berikutnya, nah untuk Sikundo ini kalau teman-teman yang di CU lain mungkin sudah versi yang 19 atau versi 2 dan sebagainya. Mungkin lihat, wah ini
CUKB masih versi 16. Karena kami sejak 2016 itu kami memutuskan untuk kami develop CUKB Sikundo versi CUKB. Jadi waktu itu kami banyak belajar dari teman-teman data bisnis dan SKK untuk bagaimana mengoprek aplikasi Sikundo ini supaya bisa memenuhi kebutuhan CUKB. Makanya kalau dikatakan tampilannya ya masih tampilan yang lama, kuno, uh, tidak terlalu memikirkan itu karena intinya saat ini kami fungsinya terlebih dahulu. Versinya masih versi 1.16 core-nya, tapi pengembangannya juga sudah kami rasakan sampai saat ini cukup memenuhi kebutuhan dan bisa mengikuti kebijakan pengurus setiap tahun. Kalau pengurus meminta perubahan suku bunga, bisa. Mau suku bunga bertingkat 10 tingkat pun kita bisa akomodir. Kemudian mau pinjaman seperti apa ya kita coba akomodir. Kemudian di solidaritas, nah ini dulu di Sekundo ini belum ada. Atau kalau sekarang versi terbaru, kami mengakomodir. Jadi kami buat inflasi setting, setup solidaritas supaya ada produk solidaritas, anggota itu tercatat di rekening masing-masing. Bagaimana anggota itu kapan bayar preminya, kapan klaimnya, kemudian nanti rekap di jurnalnya seperti apa. Di contoh di sini masih ada setup Solcare, dulu kita masih ada solidaritas kesehatan, tapi di tahun buku 2024 ini kita tidak melanjutkan. Dan untuk Solduta masih ada setupnya, kemudian plafonnya, kalau dulu sebelumnya kita juga ada plafon, kalau misalnya anggota mengalami kebakaran, kita berikan plafon atau bantuan. Sekarang tidak, cukup yang duka cita. Kemudian iuran gedung, dana pendidikan, kemudian solidaritas rawat inap juga kita ada plafonnya. Kalau solidaritas rawat inap ini tidak ada premi, jadi tidak ada premi tapi anggota bisa mendapatkan bantuan seandainya kita sakit dan dirawat inap. Jadi santunan yang disisihkan dari SHU setiap tahun kita berikan untuk memberikan santunan kepada kita. Jadi ini ada syarat-syaratnya solidaritas rawat inap ini. Selanjutnya untuk di pengajuan pinjaman saya rasa yang juga sudah ada di Sekundo yang standar versinya. Kami juga sedikit oprek untuk aplikasi form pengajuan pinjaman ini karena kami sadar core-nya bisnis CU itu simpan pinjam. Jadi itu yang harus diperkuat. Jadi terutama untuk data simpanan dan pinjaman ini, pinjaman ini selain anggota atau bagian petugas analis kredit itu mengisi data anggota pada saat konsultasi, kita lengkapi juga dengan untuk print dokumen pinjamannya. Semua ini kita by system semua. Jadi tidak lagi menggunakan aplikasi bantu pakai Word atau pakai Excel, tapi kita di sini langsung di sistem. Jadi setelah bagian analis kredit menginput data pinjaman, kita di sini bisa mencetak untuk konsultasinya. Hasil dari konsultasinya itu bisa langsung dicetak, kemudian arus kasnya juga bisa langsung dicetak, kwitansinya pada saat akan melakukan pencairan pinjaman itu juga bisa langsung dari sistem. Kemudian surat keputusan kredit serta perjanjian pinjamannya juga kita langsung dari sistem. Jadi data tersimpan semua di database. Jadi tidak lagi mencatat lagi di Excel, mencatat lagi di Word, itu yang filenya di mana-mana. Kalau kita integrasikan mulai dari proses pengajuan pinjaman sampai pencairan itu semua cukup di Sikundo, tidak lagi pindah-pindah banyak aplikasi bantu yang lain. Gitu. Kemudian untuk administrasi yang lain seperti formulir masuk anggota, formulir lain, kemudian surat-surat bagian kredit, surat tagihan, surat teguran, surat pemanggilan, surat apa namanya
eh, penarikan barang jaminan dan lain sebagainya itu kami lengkapi di Sikundo juga. Artinya jika ada perubahan dari kantor pusat, kami tidak perlu kirim-kirim lagi. Jadi tinggal di Sikundo kita update filenya itu semua standar. Jadi harapannya tidak ada lagi yang berkas-berkas administrasi yang di-create secara mandiri, tapi semua terstandar dari Sikundo. Berikutnya ada juga kami memodifikasi sedikit mengenai ini bukan download, ini blokir simpanan. Di blokir simpanan ini di Sekundo yang standar juga sudah ada, tapi bagi yang ada pinjaman. Kalau kami dimodifikasi lagi, bagi yang tidak ada pinjaman pun bisa kita blokir. Jadi keluarga Bati, seandainya Bapak A punya pinjaman, dia punya istri dan anak-anaknya, simpanan anak istri dan anaknya itu bisa diblokir. Nah, bisa diblokir berapa jumlahnya. Jadi untuk sebagai jaminan dari pinjaman Bapak A tadi begitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi blokir simpanan itu tidak hanya bagi yang punya pinjaman, tapi bagi keluarga Bati dari peminjam tersebut kita juga bisa blokir. Berikutnya ada tambahan juga dari teman-teman bagian kredit dan juga tim penagihan. Itu kita perlu yang namanya kartu peminjam. Kartu peminjam ini mencatat apa yang ditangani atau siapa yang ditangani oleh bagian penagihan. Misalnya anggota si B ya pernah dilakukan tagihan, kemudian berjanji bayarnya kapan. Nah, itu kita catat. Termasuk jika anggota tersebut lalai, kita catat penanganannya apa. Apakah sudah mendapatkan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga. Itu ada di kartu peminjam, sehingga bagian kredit dapat memantau apa yang dilakukan oleh bagian penagih. Kemudian seandainya terjadi perpindahan atau rolling petugas di situ, histori penanganan anggota yang pernah ditagih atau macet tersebut dapat dilanjutkan ke petugas berikutnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya pada saat ganti petugas penagihan, nah ini tidak tahu nih datanya, apakah sudah pernah ditangani dan lain sebagainya. Kita jadikan satu di kartu peminjam ini. Berikutnya kita juga punya fitur untuk auto debit. Jadi auto debit, kalau di CU Katolik Bakti sekarang kita memberlakukan anggota wajib memiliki deposit. Pada saat pinjam harus punya deposit 1 bulan angsuran untuk bulan berikutnya. Gitu. Ya, tujuan dari deposit ini seandainya anggota terlambat atau lalai, kita langsung auto debit, proses auto debit. Jadi proses auto debit ini petugas tinggal proses hitung lalu debit tabungannya. Ini otomatis akan langsung memotong dari deposit anggota tersebut untuk membayar angsuran, bunga, serta denda jika ada. Kalau pada saat jatuh tempo harusnya tidak ada denda. Tapi kalau misalnya anggota ditagih masih belum setor atau belum bayar, mau tidak mau ya kita berlakukan denda kalau sudah lewat dari tanggal jatuh tempo. Berikutnya berkaitan dengan self declare. Self declare koperasi itu kita sebagai koperasi atau CU diwajibkan mengenal data anggota itu. Satu diantaranya syaratnya harus ada foto dan tanda tangan atau cap jempol. Nah, maka dari itu kami mewajibkan frontliner di seluruh kantor cabang itu untuk memfoto dan meminta tanda tangan dari. Nah, ini ada laporannya. Jadi kalau misalnya dari salah satu kantor cabang, kalau misalnya ada foto dan tanda tangan yang belum, itu harus segera di-update atau dilakukan. Termasuk pada saat kota itu mengajukan kredit, itu wajib. Pada saat anggota pencairan, itu juga wajib dilakukan foto. Kemudian yang kami rasa juga cukup penting di bagian kredit itu adalah jaminan. Jadi jaminan ini tidak hanya daftarnya saja, tapi proses keluar masuknya, laporannya, kemudian pada saat anggota pinjam jaminannya, kemudian menyerahkan kembali, atau pada saat jaminannya diambil setelah pinjamannya lunas, itu kami dokumentasikan di Sekundo. Ini semua secara detail, karena ini terkait juga dengan
kredit anggota. Jadi pada saat kalau anggota itu gagal bayar, kita akan melihat, oh ini jaminannya sudah ada, kita tinggal eksekusi. Kami juga cukup penting, makanya kami kembangkan. Berikutnya untuk pengecekan selisih. Nah ini biasanya dulu kita menggunakan Excel, data bantu Excel. Lihat di Kak Sikundo, lihat neraca berapa saldo akhirnya, kemudian lihat di KSPA, lihat berapa saldo akhirnya, baru kita bandingkan ada selisih atau enggak. Dan daripada repot, kita masukkan saja di sini pengecekan di formnya. Jadi setiap hari kalau misalnya kasir atau frontliner atau bagian keuangan tinggal ngecek produk ini ada selisih atau tidak, atau semua produk simpanan kita mau cek pada tanggal berapa, apakah ada selisih. Nah, misalnya selisih bisa saja terjadi kalau misalnya kasir salah proses, salah input gitu. Harusnya anggota setornya misalnya tabungan harian disetorkan ke tabungan pensiun misalnya, dan lain sebagainya, atau melalui proses operasi. Jadi kita untuk pengecekan antara neraca dengan KSPA itu wajib dilakukan. Jadi kita sudah sediakan juga. Nah, untuk kebutuhan lain kita melihat pertumbuhan dan perkembangan anggota, kita juga kembangkan untuk demografi. Jadi dari laporan demografi ini kita sesuaikan dengan teritori wilayah, di teritori wilayah. Contoh misalnya ini di Desa Ambawang ini jumlah penduduknya 198. Jadi dari 498 ini yang sudah masuk ke CUKB laki-laki 80, perempuannya 63. 143. Jadi penetrasi kita di Desa Ambawang itu 28,71%. Jadi kita bisa melihat demografi dari pertumbuhan anggota di suatu wilayah. Jadi ini sangat penting juga untuk bagian Litbang, untuk pengembangan, untuk membuat kebijakan-kebijakan ke depannya, saran kepada pengurus terkait dengan demografi ini. Jadi kalau kita ingin mengembangkan wilayah baru, kita lihat dulu potensinya. Berapa jumlah penduduknya di sana, kemudian eh, yang sudah masuk jadi anggota berapa, nah ada peluang berapa. Jadi kalau misalnya kami tidak kami mengatur teritori manajemen kami cukup ketat, tidak asal membuka wilayah baru, tapi kita sepakati terlebih dahulu, misalnya KCA wilayahnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia harus taat di wilayah tersebut. Kemudian laporan statistik juga, contoh ini untuk anggota, jadi statistik ini sangat penting juga. Kita bisa melihat anggota yang ada di CO kita di salah satu KC atau di konsolidasi secara keseluruhan. Yang berusia misalnya dari 11 sampai 17 tahun itu berapa orang, kemudian tabungannya berapa, persentasenya berapa. Jadi kita buat statistik ini untuk beberapa laporan. Jadi tidak hanya usia, pekerjaan, simpanan, pinjaman, itu kita ada statistiknya. Ini semua by system. Kita integrasikan ke Sikundo. Jadi kita tidak lagi mengolah di Excel. Jadi mengambil semua datanya murni dari situ. Nah, berikutnya mengenai Saktiling, COKB boleh dikatakan agak terlambat tadi saya katakan untuk Saktilingnya dikarenakan jaringan kami yang cabang itu belum bisa online. Di tahun 2022 akhirnya kami selesai mengonlinekan seluruh kantor cabang. Akhirnya di awal tahun 2023, awal tahun 2024 kami launching kembali Saktiling. Saktiling yang sudah berbasis cloud, koneksi dengan Sikundonya kita juga sudah kami letakkan di cloud, tim SKK. Jadi per Agustus itu untuk aktivasi sudah 1.176 anggota yang aktivasi dan aktif menggunakan Saktiling. Kami juga menggunakan aplikasi tambahan untuk IKIC. IKIC ini artinya kita juga untuk mengenal data anggota atau data customer. Jadi untuk pinjaman-pinjaman yang nilainya di atas 100 juta, kami verifikasi KTP dan kita
pengecekan kredit scoringnya. Ini untuk gambaran singkat layanan transaksi di kasir. Tadi di video singkat juga Bapak Ibu tadi bisa lihat. Kemudian di contoh anggota kami sekarang sudah terapkan satu slip untuk semua transaksi. Jadi artinya misalnya anggota bawa 5 simpanan, kami gabungkan jadi satu slip. Jadi tidak lagi 5 slip. Jadi kita juga concern dalam mengurangi limbah kertas. Jadi kita efisienkan untuk slip itu bisa sampai dengan 10 transaksi itu bisa satu slip. Gitu. Jadi, anggota juga tidak perlu lagi menulis slip secara manual, semua dari by system yang create-nya. Jadi pada saat anggota transaksi datang tinggal menyerahkan buku mau store apa, langsung sistem akan printkan slipnya, anggota tinggal tanda tangan. Jadi anggota tidak perlu repot menulis dan tidak menggunakan slip yang terlalu banyak. Berikutnya ini layanan antrian yang itu umum seperti biasa. Kemudian kita di salah satu kantor utama itu kita juga menyediakan komputer bagi anggota dengan layar touchscreen. Anggota bisa menggunakan secara pribadi. Ini contoh di sini ada untuk Saktiling anggota yang versi web. Bisa diarahkan oleh customer service atau security, bagaimana cara mengakses tersebut, anggota bisa membuka website Ceuta Tristia Bakti dan lain sebagainya, ini free, layanan bagi anggota. Setelah itu bisa menggunakan fasilitas ini di kantor cabang. Kemudian di beberapa kantor cabang kita juga sediakan wifi gratis, bagi yang sudah internetnya cukup baik, kita sediakan wifi gratis bagi anggota untuk menginstal Saktiling. Anggota diberikan wifi gratis, diinstal Saktiling, diberikan pemahaman untuk penggunaan Saktiling, kemudian diberikan tutorial singkat, ya anggota nanti bisa menggunakan Saktiling pada saat anggota sudah balik ke rumah atau ke kediamannya. Berikutnya penggunaan untuk Sikundo Mobile bagi lapangan itu digunakan staf pemasaran atau bagian marketing untuk melakukan jemputan setoran atau penagihan itu menggunakan Sikundo Mobile dengan mobile printer. Kasir juga tetap menawarkan atau mempromosikan Saktiling bagi anggota pada saat bertransaksi di Ceuta Tristia Bakti. Kemudian kami juga aktif di website dan media sosial. Bapak Ibu silakan kalau misalnya ada kesempatan mau berkunjung ke YouTube-nya Ceuta Tristia Bakti, lihat video-video yang apa yang kami lakukan, ya Instagram-nya Ceuta Tristia Bakti juga menampilkan semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan promosi Saktiling dan lain sebagainya, itu kita rutin lakukan di Instagram Ceuta Tristia Bakti. Kalau boleh saya coba share di Instagramnya. Oke, jadi di sini kegiatan-kegiatan yang sudah termasuk mempromosikan produk-produk itu ada di Instagram Ceuta Tristia Bakti, kegiatan-kegiatan apa saja. Kebetulan itu ada produk pinjaman, ini semua kita aktif di media sosial, jadi kami berkomitmen untuk melakukan promosi Sikundo, Saktiling ini juga di media-media sosial, termasuk mempromosikan produk-produk seperti ini, manfaat apa saja Saktiling, kegiatan-kegiatan pemberdayaan, kegiatan-kegiatan pelatihan, semua ini kita posting dalam satu minggu itu bisa 3 sampai 5 kegiatan, ya, pemeriksaan, pelatihan, TOT, ini ada pemberdayaan usaha budidaya jamur tiram, ya. Nah ini ada kegiatan peresmian pembukaan kantor cabang,
pelatihan dan lain sebagainya, termasuk pelatihan customer care bagi manajemen. Kita juga bekerja sama dengan pihak perbankan, jadi kita memiliki beberapa mitra di Kalimantan Barat dari pihak perbankan yang concern juga untuk membantu kita meningkatkan bagian frontliner, bagaimana mereka bisa menampilkan diri dengan baik, apa namanya, menggunakan kostum yang layak dan pantas sebagai seorang customer care, kemudian bagaimana ciri itu bisa berdandan lah istilahnya, tidak kalah dengan kasir-kasir yang ada di perbankan. Kemudian kami juga rutin mendampingi kelompok usaha binaan, contoh ini usaha sayur-mayur, salah satu desa. Hasil usahanya kita promosikan juga melalui Instagram, melalui anggota bisa berinteraksi juga melalui Saktiling. Jadi kami kemarin juga baru meminta BIMTEK dari teman-teman SKK untuk penggunaan Lacimart itu. Kita juga akan berpartisipasi di situ, seperti yang tadi ditampilkan di video Sakti Official itu yang teman-teman dari CU Mandiri oleh Suster itu juga sudah bagus sekali, kami termotivasi untuk menggunakan. Kemudian itu sharing kami apa yang sudah kami lakukan pada CU Batu Istiwa Bakti. Nah, tantangan masa depan yang menurut kami, yang pertama yaitu masih rendahnya literasi teknologi bagi anggota. Jadi, kami rutin melakukan pelatihan bagi anggota itu selalu disisipkan ada literasi teknologi. Jadi, literasi teknologi itu dari pertama tadi anggota bagaimana caranya untuk aplikasi link, bertransaksi secara digital dan sebagainya. Jadi, karena anggota kita juga banyak yang berasal dari pedesaan itu, tidak hanya literasinya yang kurang, juga sarana pendukungnya. Jadi tabungannya bisa ratusan juta, tapi handphonenya masih handphone jadul. Kemudian ada handphone yang bagus pun, smartphone terbaru, tapi sinyalnya masih tidak. Tapi anggota ataupun sarana dan prasarana yang untuk itu untuk teknologi. Kemudian yang kedua, kurang kesadaran dalam pentingnya kerahasiaan data pribadi, tantangan juga. Jadi ada beberapa anggota yang mungkin seperti pengalaman dari CU-CU lain, ada yang memberikan data informasi melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Itu kita juga berikan literasi kepada anggota supaya jangan membagikan username, password, atau PIN-nya ke pihak manapun yang ngaku-ngaku sebagai petugas atau pengurus CU. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sistem yang dapat mengakomodir kebutuhan koperasi atau CU secara berkelanjutan. Juga kami juga punya tantangan di masa depan. Kemudian teknologi yang semakin besar serta celah keamanan dalam teknologi dan lain sebagainya. Ini saya tambah titik-titik, nanti bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Jadi bukan hanya menjadi tantangan bagi CUKB, juga tantangan bagi kita. Nah, yang kesimpulan dari apa yang kami presentasikan tadi, yang pertama, CUKB aktif dan responsif terhadap kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana teknologi bagi meningkatkan pelayanan kepada anggota. Kita tadi sudah pertama untuk mengonlinekan seluruh kantor cabang, kita sepakati di rapat anggota untuk kita bergotong royong
bergotong royong, anggota juga bersama-sama berkontribusi untuk investasi pengembangan jaringan, kemudian pengembangan teknologinya, sistemnya. Itu semua kontribusi dari anggota. Termasuk di beberapa kantor cabang ya, kita di bulan Agustus ini kemarin kita juga sudah memasang di 2 kantor cabang itu menggunakan apa namanya yang terbaru itu dari yang satelit itu. Jadi oleh kita sudah install juga Starlink ya. Jadi kita install Starlink di 2 kantor cabang Agustus, nanti di bulan September ini juga 2 kantor cabang lagi kita instalasi Starlink. Nanti di Starlink itu selain untuk dan kita dalam bertransaksi, kita juga berikan wifi gratis bagi anggota di kantor cabang tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan kantornya akan jadi lebih ramai. Kita akan rutin berkunjung ke kantor, bisa menggunakan wifi gratis tersebut karena itu kontribusinya juga dari kota. Kemudian yang kedua, COKB berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemberdayaan dan layanan berbasis teknologi. Jadi ini kita tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan anggota, pemberdayaan, kemudian diiringi oleh pelayanan. Dan yang ketiga, COKB berperan serta aktif sebagai CU laboratorium. Artinya CU yang tempat belajar. Ini juga tetap terus belajar gitu. Jadi bukan berarti kami merasa sudah baik atau sudah besar dan sebagainya. Kami merasa di salah satu CU di Kalimantan Barat ya kita yang boleh di Kota Pontianak ini kita yang cukup cukup bertumbuh lah istilahnya, bertumbuh dengan peran serta aktif dari Pak. Baik, saya rasa itu yang bisa kami sharingkan. Berapa menit ya tadi ya? Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Moderator Pak Rehan Iya iya Pak, nggak apa-apa Pak. Namanya dan juga kan teman-teman sharing ya. Ini banyak banget nih apa namanya dari materi-materinya ternyata perlu ya antara integrasi IT itu dengan sistem ya. Jadi yang mendukung gitu ya Pak ya. ya betul. Jadi apa yang sudah kami lakukan ini ya kami bersedia sharing nih. Dan Hmm. juga kami terus belajar berinovasi. Jadi teman-teman di apa kebetulan kita di teknik itu ada 7 orang, 1 deputi dan 6 orang asistennya, 3 orang bertugas di bagian hardware dan 3 orang di bagian pengembangan softwarenya. Jadi yang 3 orang bagian hardware itu rutin setiap bulan itu mereka maintenance di 12 kantor cabang keliling mereka setiap bulan kerjaannya ya, maintenance. 3 orang itu fokus untuk pengembangan sistem. Jadi setiap hari, hampir setiap hari mungkin teman-teman di SKK kalau ada yang khusus bagian support itu timnya Pak Indra. Tapi oh ini ada hari ini deploy ini, besok tolong di deploy ini. Ada pertambahan menu kah, atau laporan kah, update kah. Itu karena kita apa namanya responsif. Di pengurus minta update ini ya kita langsung kerjakan. Tidak menunggu kalau sebelumnya kita pasif menunggu, sekarang kita proaktif. Di hampir dalam 1 minggu bisa 2-3 kali itu approval untuk update aplikasi di Sekundo itu. Jadi memang kalau boleh dikatakan tampilan kami memang sederhana gitu, tapi ibaratnya di dalamnya itu dapurnya itu ya cukup kompleks gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada yang ditanyakan atau kita diskusikan. Silakan sekali lagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Wawan atas materinya nih. Yang luar biasa ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh ya. Bisa mungkin raise hand ataupun kalau sekarang kan udah masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya, bisa open mic juga. Lalu bisa apa namanya menggunakan fitur chat Zoom. Mungkin dari Sepertinya udah jelas semua nih. iya, ya. Tapi apa namanya yang ingin kutanya gitu Pak itu
Keren yang ngelihatnya pas lagi perihal penggabungan IT-nya itu tuh. Mungkin Gimana Mas Ren? ya itu gimana sih Pak perihal penerapannya tuh. Skema IT itu kan sampai ada orang khusus ya untuk maintenance-nya tuh di CUKB ya. Itu Oh ya, bisa sampai penerapannya jalan bagus gitu gimana tuh Pak? Kan pasti ada kendala-kendala awal gitu kan ya Pak. iya. Ya, itu tadi kan kembali dari cerita atau sejarah awalnya itu karena kan saya concern mengenai IT di koperasi atau di CUKB, makanya dari sejak awal itu saya bergabung itu dulu saya waktu masih di bagian pemasaran itu nyambil-nyambil juga. Kalau misalnya ada komputer di kantor rusak, ya saya tak ulang begitu. Jadi kemudian apa kalau misalnya kita pindah kantor atau kantor baru itu eh, instalasinya jaringan itu ya saya kerjakan sendiri waktu itu. Jadi dari mulai apa kita bertumbuh 2 kantor cabang sampai 20 kantor cabang itu masih saya sendiri ngerjakannya. Jadi akhirnya saya apa namanya berkonsultasi dengan pimpinan waktu itu Pak GM sebelumnya Pak Apin. Hmm. Ini sepertinya kita perlu bantuan nih di khususnya bidang IT. Akhirnya kita membuka lowongan khusus memang menerima staf IT. Mulai dari 1 orang saat itu yang kita terima, kemudian bertambah hingga 6 orang staf IT. Dari 6 orang itu, akhirnya saya sebagai pimpinan langsung teman-teman, ya kita bagi tugas. Jadi nggak bisa semuanya kerja keroyokan. Mana yang fokus ke hardware dengan jaringan, fokus ke pengembangan software. Dari situ saya tingkatkan SDM mereka, ikutkan pelatihan. Jadi contoh misalnya kalau di bidang hardware itu ya saya ikutkan pelatihan untuk instalasi perangkat hardware, instalasi Linux, kemudian jaringan untuk kita khususkan TCNA, router, atau instalasi mikrotik dan lain sebagainya. Pengembangan softwarenya itu saya mencari yang lulusan sarjana komputer, walaupun ada yang basicnya bukan sarjana komputer ya tidak apa-apa, tapi artinya kita bersedia di training. Training bahkan ada yang salah satu dulu Pak Vincent itu dulu orang kredit malahan, tapi dia kreatif. Jadi saya tarik saja, Pak Vincent jadi bagian TI saja mau siapa katanya. Nah, training ya, sekarang sebagai salah satu pengembang juga di CUKB yang membantu bersama Pak Leo, Pak Edo dan lain. Jadi memang boleh dikatakan mungkin tidak banyak CU ya mempunyai bagian TI tersendiri karena kan Hmm. kami merasakan kesulitan kalau misalnya ada salah satu PC atau perangkat di salah satu kantor cabang itu rusak, itu kita mau panggil teknisi itu bisa berminggu-minggu baru. Nah, terlalu lama begitu. Dan biayanya juga cukup besar daripada kita bekerja sama dengan pihak lain yang tadi pelayanannya tidak tidak bisa serta-merta, ya lebih baik kita gaji saja pegawai CU yang fokus menangani bidang tersebut. Itu tergantung CU-nya, apakah CU merasa terlalu berat atau tidak. Kalau kita ya standar UMR lah minimal, gitu kan. Jadi seperti itu Pak Rehan. Memang berproses untuk kenapa CUKB punya tenaga khusus di bagian IT, jadi memang perlu proses. Jadi kami concernnya juga supaya apa yang diinginkan anggota dan juga pengurus terkait dengan kebijakan-kebijakan itu kita bisa akomodir di sistem gitu, Pak Rehan. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan ya Pak ya dari Pak Anto. Ini misalnya Pak untuk kan cabangnya ada 26 ya Pak ya. Apabila dari salah satu kantor cabang tuh kekurangan dana ya Pak. Teknisnya bagaimana nih Pak? Apakah diantar dikirim nih dari kantor pusat ditransferkan atau bagaimana nih? Dan Ya, pembukuannya kalau bagaimana? baik, kalau untuk kita 26 dengan dua kantor cabang pembantu jadi 28. Itu kalau misalnya setiap hari, pertama kita tentukan dulu yang namanya standar kas dan bank.
di pertanyaan dari Pak Anto, di COKB kita punya standar kas dan bank. Jadi setiap kantor cabang punya standar kas dan bank yang ditetapkan oleh pengurus. Misalnya kantor A kasnya standarnya 100 juta, kemudian banknya 200 juta, contohnya seperti itu. Nah, kita juga ada kebijakan pada saat anggota yang mau menarik dalam jumlah besar, misalnya menarik di atas 50 juta, itu wajib memberitahukan 1 hari sebelumnya. Nah, itu supaya manajemen di kantor cabang tersebut bisa memperkirakan apakah uang kasnya cukup atau tidak. Nah, jika uang kasnya tidak tercukupi, pertama yang harus dilakukan oleh petugas tersebut di kantor cabang itu harus menarik yang ada di bank dulu. Harus menarik yang ada dana yang tersedia di bank untuk kantor kas tersebut. Nah, itu sudah diperkirakan berapa yang akan ditarik dengan berapa yang akan dikeluarkan. Nah, yang berikutnya kita ada yang namanya penjadwalan kredit juga. Jadi anggota yang mau pencairan itu kita jadwalkan supaya ketersediaan kas kita tidak sampai minus gitu. Teknisnya seperti itu. Kalau dikirim itu ada kalanya bisa minta kantor cabang meminta bantuan kantor pusat untuk mengirim, bisa. Seandainya kantor cabang tersebut tidak terlalu jauh lokasinya dari kantor pusat dan tidak ada bank di situ. Kita bisa kirimkan, jadi petugas kita mengirimkan uang secara tunai dan didampingi oleh petugas keamanan. Biasanya satpam kita juga yang mendampingi. Untuk pembukuannya kita seperti mutasi utang piutang, Pak Anto. Jadi ada rekening kantor cabang itu, dia ada rekening di kantor cabang, ada rekening kantor pusat, dan di kantor pusat itu ada rekening kantor cabang. Statusnya hutang piutang. Gitu. Bisa menjawab Pak Anto, apakah sudah jelas? Bagaimana Pak Anto? Apakah cukup jelas? Berarti ya tadi ada SOP-SOP-nya ya Pak ya? Ya betul Pak, ada di MO keuangan itu ada SOP-nya, jelas berapa standar kas masing-masing kantor cabang, kemudian proses penarikan dan lain sebagainya, dan ada kewajiban setiap hari kantor cabang itu melaporkan saldo kasnya. Nah, walaupun di sistem itu kita di Sikundo kita bisa pantau, tapi manajer atau petugas keuangan di kantor cabang wajib setiap hari melaporkan eh, kasnya, terlebih kalau misalnya melebihi standar kas. Jadi contoh misalnya ada standar kasnya ditetapkan 100 juta, ternyata tiba-tiba ada di kantor cabang itu anggota banyak store pada hari itu, saldo kasnya mencapai 200 juta dan mau setor ke bank, banknya sudah tutup misalnya kan, gitu. Jadi kantor cabang harus melaporkan dan membuat berita acara kelebihan kas pada hari itu. Nah, gitu. Karena ada aturan yang berlaku juga. Seandainya terjadi resiko kelebihan kantor cabang, nah, ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Semuanya ada tertulis jelas di MO-nya, Pak, atau manual operasional. Ya, ini Pak Anto nanya lagi nih Pak. Perihal ini ya berarti ada perkiraannya ya Pak, perkiraan kas antar kantor ya Pak. Bagaimana Iya, Pak? betul. Betul, Pak. Nah, Jadi ada apa perkiraan di kantor pusat itu ada perkiraan seluruh kantor cabang gitu, Pak. Gitu juga di kantor cabang. Kalau kita masih memperbolehkan mutasi antar kantor cabang masih kita perbolehkan. Jadi, misalnya kantor A tadi kekurangan kas, kebetulan kantor kantor B itu yang terdekat gitu daripada ke kantor kantor pusat. Jadi misalnya ke kantor B itu jaraknya hanya 30 kilometer, ke kantor pusat 100 kilometer, nah, boleh pinjam ke kantor B. Jadi kantor A hutang dengan kantor B. Kantor B mencatatnya sebagai piutang dari kantor A. Dari itu tadi di chat itu setoran masuk anggota CUKB sejumlah berapa. Kalau di CUKB sekarang anggota masuk itu kewajiban keuangannya 775.000, tapi boleh dengan cara 100.000 saja. Jadi cukup menyetor tunai 100.000, sisanya melalui proses pinjaman untuk menutupi kekurangan tersebut. Tinggal diangsur, misalnya pinjam 1 juta, kemudian untuk membayar kekurangan dari 675, sisanya
325 masuk ke simpanan. Tinggal diangsur, misalnya pinjam 1 juta diangsur selama 10 bulan, ya berarti angsurannya 100.000 dengan bunganya 1,8, berarti hanya 18.000. Jadi angsuran per bulannya hanya 1.018.000. Dengan 100.000 sudah bisa menjadi anggota CU Kartu Jaya Bakti. Berikutnya ada dari Pak Pak Marcel ya. Marcel Pak ya ini. Marcel menanyakan, CU kami belum punya tenaga IT, nggak bisa tetap mengembangkan fitur. Oh, ya. Saya rasa bisa Pak. Kalau misalnya tidak punya tenaga IT tetap, ya bisa mencari freelancer, boleh Pak. IT yang tenaga IT yang dibayar hanya dengan misalnya mau mengembangkan satu fitur, nah itu saja dibayar. Misalnya, proyeknya nilainya misalnya 2 juta, pengembangan satu laporan, bisa. Nanti tinggal dari koperasi Bapak atau CU-nya koordinasi saja dengan PT SKK. Kalau misalnya diberi kesempatan, misalnya nanti dari tenaga IT yang bayaran itu untuk mendeploy. Nanti kan tim SKK akan memeriksa dulu dari pengembangannya apakah layak, sudah standar dari security dan lain sebagainya, nanti bisa diupdate. Tapi ya itu nanti tergantung CU-nya dengan SKK-nya juga Pak. Jadi bisa dikomunikasikan dengan timnya Pak Eka. Ya mungkin seperti itu ya Pak Marcel ya. Apakah bisa menjawab Pak Marcel dari CU Cemara Lestari Depok? Ya mungkin Pak tadi ngelihat ya Pak ya pas lagi penjelasan tuh anggota yang udah implementasi Saktiling ya, aplikasi mobile apa anggotanya tuh udah banyak kayaknya Pak ya, udah ribuan. Terus sosialisasinya gimana sih Pak ke teman-teman anggotanya? Kalau dari Oh iya, teman-teman CUKB? cara sosialisasinya ya. Jadi pertama kita sosialisasi langsung, artinya setiap bulan CUKB itu mempunyai program kerja. Semua kantor cabang itu wajib melakukan sosialisasi minimal 2 kali satu bulan. Bahkan ada yang bisa sampai 8 kali dalam satu bulan, berarti satu minggu 2 kali. Jadi pada saat sosialisasi itu, sosialisasi ini kan bagi anggota baru. Jadi di sosialisasi itu selain anggota baru ingin direkrut, kita juga sosialisasikan skillingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pendidikan dasar dan kita ada pendidikan dasar itu semua kantor cabang juga punya perencanaan, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali dalam satu bulan. Jadi pendidikan dasar itu bagi anggota yang sudah bergabung jadi anggota CUKB wajib ikut pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar kita ada yang offline itu selama 1 hari setengah, itu kurang lebih 12 jam. Kemudian ada yang daring atau online itu selama 4 jam. Nah, itu tetap juga disosialisasikan mengenai skilling. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan pendidikan penyegaran. Pendidikan penyegaran itu biasanya setiap kantor cabang itu 3 bulan sekali. Pendidikan penyegaran ini bagi anggota lama. Anggota lama kan biasanya Anda update nih kebijakan. Kebijakan Anda tahu, oh kok ternyata udah ada aplikasi Saktiling. Itu juga kita sisipkan materi mengenai Saktiling. Kemudian melalui media sosial. Kita tadi yang saya sampaikan di salah satunya misalnya di Instagram, di YouTube, itu kita aktif mempromosikan Saktiling, terutama bagi anggota-anggota atau calon anggota yang kaum muda, milenial. Kan mereka lebih senang, oh ternyata CU ini tidak kalah ya. Ya, perbankan sudah punya aplikasi mobile yang bisa bantu anggota untuk cek saldo, beli pulsa, dan sebagainya. Jadi banyak yang kita lakukan baik melalui secara langsung maupun secara daring melalui media sosial. Itu tips-tips yang kami lakukan dan ini rutin dan ini kita laporkan juga pada saat setiap laporan bulanan. Perkembangan di kantor A bertumbuh aktivasi 10 misalnya, kantor B ada 30, kantor C ada 50, itu kita lapor. Ya puji Tuhan sampai dengan bulan Agustus tadi, dari Januari sampai Agustus sudah 1.000 lebih gitu yang aktivasi terpilih. Gitu Pak Indra. Rehan. Oke.
Ya berarti apa namanya kalau pendekatan ke generasi muda untuk ikut koperasi itu ke Gen Z berarti ya Pak ya sekarang orang ngomongnya ya Pak ya. Berarti Iya, betul. dengan digitalisasi itu ya Pak ya. Iya, betul. Berarti mereka mau ikut nih ke koperasi Ya, gitu. bahkan kita di waktu ulang tahun CUKB kemarin pada bulan Mei, kita melakukan beberapa kegiatan yang merangkul kaum muda. Satu di antaranya kita lakukan apa ada turnamen Mobile Legends gitu. Ya. Oke. Jadi pesertanya cukup antusias, ratusan orang mengikuti turnamen Mobile Legends. Jadi di situ sebenarnya kita juga lakukan sosialisasi secara tidak langsung untuk merekrut mereka menjadi anggota. Kemudian kita turnamen tenis meja juga kita lakukan di Kota Pontianak ini bekerja sama dengan PTM apa kota. Jadi kita untuk mensosialisasikan jadi melalui olahraga juga kita mensosialisasikan CU. Kemudian kita bekerja sama juga dengan PMI, kita rutin melakukan kegiatan donor darah 2 bulan sekali di kantor CUKB itu, di bergiliran di kantor-kantor yang kota. Nah itu selain kita misi sosialnya juga untuk membantu rekan-rekan atau orang yang membutuhkan darah, di situ kita juga menyosialisasikan tentang CUKB secara tidak langsung gitu Pak Deha. Oke oke Pak. Nah baik mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Tapi mungkin aku mau ngingetin ke teman-teman pegiat koperasi ya di sini setelah agenda diskusi tanya jawab ini kita nanti ada games ya. Bapak Ibu bisa sekalian sembari nanti Pak Wawan menjelaskan dari pertanyaan terakhir bisa akses nih untuk apa namanya link si sesi gamesnya. Jadi sekalian mendaftar ya di sana pada saat sudah mengakses link tersebut format penulisannya itu adalah nama strip nama koperasi. Jadi harus ada nama koperasinya ya seperti itu. Yang mana nanti pemenang di games tersebut akan mendapatkan saldo Saktiling. Nanti ada tiga peringkat satu, dua, dan tiga nanti yang mendapatkan saldonya. Nah, mungkin kita lanjut ya Pak ya untuk sesi apa tanya jawabnya di sini ada Pak Anto nih Pak. Pak Anto nanya lagi nih Pak. Perihal apa namanya kan tadi si slipnya itu dijadikan satu ya Pak. Mungkin ada contohnya nih Pak. Gimana sih si Oh, slipnya oh itu bisa iya. dijadikan satu nih? Mungkin nanti saya minta bantu di sini ada Pak Vincent atau Pak Melkior nanti. Coba tolong fotokan nanti slip salah satu slip yang anggota yang apa sudah kita jadikan satu, kebetulan saya nggak ada fotonya. Nanti kita siapkan dulu ya contohnya, contoh slipnya Pak Anto. Halo Pak Vincent dengan Pak Melkior memantau. Memantau, Pak. Nah, bisa minta tolong itu apa namanya fotokan salah satu slip yang sudah digabungkan gitu, yang transaksinya cukup banyak mungkin jadi supaya Pak Anto bisa melihat di kita sharing. Oke, baik, Pak. Ya nanti mau ditampilkan atau gimana nih Pak? Boleh nanti kita share singkat saja sebentar Oke untuk oke. slipnya seperti apa gitu. Jadi lebih efisien ya Pak ya kalau slipnya itu disatukan ya Pak ya. Ya, slipnya cukup satu saja untuk banyak transaksi. Karena dulu kita satu program, maksudnya satu simpanan kan satu slip. Jadi ya, anggota komplain juga nih, saya punya 10 simpanan, punya pinjaman, jadi bisa sampai 12 slip misalnya kan. Nggak efektif juga, nggak efisien, dan pemakaian kertasnya juga cukup banyak. Karena kita pakai slip yang rangkap itu, slip yang rangkap jadi yang satu untuk kasir, satu untuk anggota, yang untuk rangkap itu anggota simpan, untuk Hmm. bukti seandainya bukunya hilang, nah, slip itu tetap masih bisa apa namanya digunakan sebagai bukti transaksi. Ya, mungkin sambil menunggu ya Ya, termasuk di Bapak. mobile Sekundo kita juga kita Nah, sekarang sudah jadikan satu slip gitu. Jadi walaupun setorannya mulai Sekundo Mobile satu per satu, tapi slip yang di print ke anggota itu satu gitu. Lebih efisien juga. Gitu. oke. Silakan lanjut, Ya, moderator. oke. Pak, nih apa namanya? Hmm,
bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang ingin ikut ya nanti sesi game selanjutnya itu linknya sudah kami share pada kolom chat Zoom. Nanti pada saat sudah masuk ke dalam link quiz nanti teman-teman COKB juga walaupun sekarang sesinya jadi pemateri apa nggak apa-apa juga nih ikut ya untuk games. Nanti itu formatnya nama strip koperasi. Yang menang pada acara games siang hari ini itu nanti ada apa di leaderboard ya skemanya leaderboard 1 sampai 3 itu akan mendapatkan saldo saktiling dari Sakti seperti itu. Mungkin Banyak sambil nih peserta mengakses. teman-teman dari COKB nih yang lain. Boleh Ya, ikut nih, rekan-rekan manajer nih banyak nih yang ikut. nanti pemenangnya kecewa KB semua nanti ya leaderboardnya nih. Ini ada juga Tapi teman yang dari anu, dari apa wilayah apa namanya Ayak nih tadi saya lihat hmm, yang berencana mau pakai Saktiling. oke oke Pak. Jadi pernah tuh dibanding ke COKB juga apa berminat menggunakan Saktiling karena ya apa mudah-mudahan Saktiling bisa menjawab kebutuhan dari CU-nya. Oke Pak. Boleh bertanya, Pak? Oh ini silakan silakan Pak. Zainuddin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Saya belum masuk atau belum mengikuti aplikasi Santri. Kemarin ditawarkan ke kantor kami. Kami ingin tahu dulu kan sebelum ikut ke aplikasi Sakti itu, kami ingin tahu apakah aplikasi ini pertama itu aman, yang kedua juga nanti pelayanannya cepat, yang ketiga bisa update dari aplikasi yang ada menjadi aplikasi modern gitu. Nah ini kan kami udah menggunakan aplikasi, hanya aplikasi kami itu belum modern, artinya belum bisa pakai HP. Anggota itu misalnya bisa ngecek saldo, pinjaman, belum bisa pakai HP, masih datang ke koperasi, tapi kami udah pakai aplikasi. Untuk mengupgrade menjadi modern, ini kan harus menyesuaikan dengan data yang ada dan SOP-nya bagaimana gitu kan. Otomatis kalau namanya kita melakukan suatu pekerjaan, mau pinjam, mau nabung, atau mau kebutuhan lainnya atau belanja, itu kan ada SOP-nya ini bagaimana gitu. Jadi itu mungkin dari kami, ini kami dari Bogor ya Pak ya. Terima kasih. Ya mungkin bagaimana nih Pak kalau dari teman-teman COKB pada saat apa untuk keamanan data ya, yang sudah implementasi Boleh. lama nih dengan Sikundo ya. Hmm. Itu bagaimana nih Pak? Kayaknya keamanannya kayaknya selama ini baik-baik saja ya Pak ya. Hmm. Baik, saya coba menjawab dari sisi pengguna juga ya, Ya, sesama pengguna Pak Jainuddin. Jadi nanti kalau teknisnya dari tim SKK, yang bisa menjawab mengenai security dan sebagainya. Kalau dari pengalaman kami sejauh ini yang sudah menggunakan Sikundo dan Faktiling dari sisi keamanan, puji Tuhan sih sejauh ini aman-aman saja Pak. Yang perlu kita pahamkan itu kan literasi ke anggotanya supaya tidak men-sharingkan username, password, atau PIN kepada siapapun. Itu yang pertama. Kemudian kalau dari sisi sistemnya, sejauh ini kami belum ada salah sih. Dan juga tidak. Karena disupport juga oleh tim dari tim SKK yang sudah berpengalaman di bidang. Kami tadi kan pada awalnya kami apa menggunakan Sikundo secara lokal dan kami kembangkan secara sendiri, itu juga kami was-was juga mengenai keamanannya karena kami belum belum mahir di bidang itu. Kemudian untuk pada saat migrasi awal dari aplikasi lama ke aplikasi baru, Pak Jenudin, eh, kita biasanya aplikasinya berdampingan. Jadi aplikasi lama tetap ramai. Kemudian kita migrasi ke aplikasi baru itu, misalnya contoh nanti data yang dari aplikasi lamanya ditarik, bisa pakai akses, bisa pakai Excel, kemudian nanti akan diupload ke aplikasi Sikundo. Nah, nanti setelah apa namanya tanggal cut off-nya itu cocok,
rekeningnya, kemudian kita trial dulu Pak, jadi nggak langsung lepas aplikasi lama. Jadi tergantung nanti SOP dari CU-nya atau CU-nya menetapkan mau berapa lama, misalnya ada 1 bulan kita berdampingan dulu 2 aplikasi. Eh, supaya membandingkan tidak ada selisih transaksi pada saat di aplikasi lama dengan di aplikasi baru. Nah, setelah itu ya tinggal di cut off aplikasi lama dilepas, eh, murni menggunakan aplikasi yang baru. Kalau kami memang berproses cukup lama Pak, karena pada saat awal yang kami migrasi itu dari 25 kantor cabang itu bertahap. Jadi dari CUKB itu mulai dari satu kantor setelah running, baru berikutnya kita ada 3 tahap per 6 kantor. Per 6 kantor itu kan 24 tambah 1, 25 pas. Jadi ada 4 gelombang lah tepatnya. Jadi 1 gelombang pertama itu uji coba, berarti 3 gelombang berikutnya yang running. Baru PR berikutnya menggabungkan. Saat itu kan kami masih terpisah. Tapi kalau misalnya CU-nya atau kooperasinya baru 1 kantor saja, saya rasa nggak sulit Pak. Bisa lebih cepat proses migrasinya gitu. Dan untuk layanan dari teman-teman dari SKK, saya rasa cukup baik, sangat baik. Jadi kita diberikan BIMTEK pertama-tama, jadi tim akan datang ke tempat Bapak nantinya, dan akan memberikan BIMTEK bagaimana proses migrasi, bagaimana penjelasan aplikasi sampai transaksi, dan sampai dengan tutup bukunya seperti apa. Nanti tinggal SOP di CU-nya menyesuaikan untuk penggunaan aplikasi ini. Dan untuk pengembangan berikutnya juga saya rasa dari tim SKK juga cukup mengakomodir kebutuhan-kebutuhan CU atau lembaga koperasi. Itu yang bisa saya sharingkan dari CU Katulistiwa Bakti. Kalau masalah yang teknis nanti silakan moderator dengan tim SKK yang menjawab. Terima kasih. Ya, baik. Untuk Pak Jainuddin, bagaimana jawaban dari Pak Wawan untuk ya dari sisi pengguna ya berarti ya sudah Iya, pengguna. menggunakan sakti seperti itu. Ya kalau untuk Iya. keamanan kan kita juga sudah melakukan sertifikasi ya ISO 27001 versi 2013 itu perihal keamanan data. Jadi udah terjamin seperti itu Pak. Jadi kita diaudit tiap tahunnya. Dan untuk tahun ini auditnya sudah dilaksanakan ya untuk mengecek apakah data-data di Sakti itu aman atau tidak seperti itu. Dan sampai saat ini sih aman dan sudah diaudit ya untuk 2024 ini. Seperti itu. Gimana Pak Oke. Jainuddin? Apakah terjawab nih untuk pertanyaan-pertanyaannya? Alhamdulillah udah terjawab. Mungkin tinggal nanti ke lebih teknis mungkin yang daerah Bogor ya. Oke, oke. Mungkin dari Yang teman-teman kantor Bogor ya nanti ya. Iya juga. Terima kasih Ya. banyak ya. Nah, kalau ada saya ini di kantornya di kantor Bandung. Kalau yang Jadi teman-teman saran saya Pak Jenudin, jangan Ya. ragu Pak kalau ya mau migrasi ke Situndo Saktiling Pak. Kami dengan contoh kami bisa melayani 77.000 anggota kami itu menggunakan Sikundo Pak. Jadi berproses Kami anggota kami juga anggotanya banyak. kami Kami ya anggotanya kan ada 1.200 orang, anggotanya semua PNS, Pak. ya Anggota. kan kalau misalnya dari satu maksudnya dari satu kelompok yang sama kan artinya literasinya lebih mudah Pak. PNS semua kan. Kalau kami kan Iya, anggota kami orang kampung, ada yang nelayan, tani gitu. iya Pak, tinggal itu Pak. Jadi saya belum belum melihat itu apa bentuk aplikasinya kayak seperti apa. Jadi kami belum ada bayangan itu maksudnya. Ya itu nanti tim SKK. ya mungkin nanti bisa diagendakan Zoom ya Pak ya. Nanti mungkin kami hubungin untuk agenda Zoom nantinya. Mungkin yang bisa saya ataupun tim-tim sakti lainnya yang ngejelasin perihal aplikasinya. Iya, Seperti itu. iya makasih. Oke. Saya lihat ada pertanyaan Pak Anto Iya di nih Pak chat Anton. itu. Untuk aplikasi Saktinya sendiri, apakah COKB bisa bertransaksi secara mandiri untuk pembayaran pinjaman? Bisa, Pak. Jadi di COKB anggota bisa bayar sendiri pinjamannya melalui aplikasi Saktiling. Dengan syarat itu rekening ponselnya ada saldonya, Pak. Atau rekening hariannya ada saldo. Selama rekening hariannya belum ada saldo, di top up dari rekening harian atau melalui pihak bank juga bisa top up ke aplikasi Saktilingnya. Kemudian di situ ada tagihan pinjaman di Saktiling kita, kemudian kita bisa melakukan overbooking untuk pembayaran pinjaman melalui aplikasi
Citylink. Jadi ibaratnya sekarang juga anggota lebih mudah begitu bertransaksi dengan Citylink. Jadi tidak hanya overbooking simpanan saja, bayar pinjaman juga sudah bisa. Gitu. Saya rasa mudah-mudahan menjawab Pak Anto. Mungkin untuk sesi tanya jawab cukup kali ya Pak ya. Ya, Ya tadi mungkin nanti ya itu Pak yang sharing apa namanya yang ini ya slip ya, bukti contoh slip slip ya, ya. ntar ya. Kalau sudah ada mungkin bisa di-share gitu Ada kan. boleh boleh. Oke. Sebentar. Contoh slipnya. Nah, ini untuk Pak Anto juga ya Pak ya. Pertanyaannya Pak Anto sebelumnya. Nah, ini contoh slipnya nih Pak, yang kebetulan baru di print tadi, dicetak oleh teman-teman. Sebentar, saya zoom sedikit. Jadi kita ini ada slip, contoh slip anggota setor. Nah, ada 3 jenis simpanan dan angsuran langsung. Jadi simpanannya di situ ada simpanan kendaraan, simpanan masa depan, simpanan wajib. Kemudian anggota bayar angsuran, ada jadwal pinjamannya juga. Dan ada simpanan wajib pinjaman itu yang untuk apa namanya asuransinya. Jadi dicetak langsung slipnya, anggota tidak perlu tulis, kemudian semua produk-produk yang disetor juga masuk ke situ, kemudian anggota tinggal tanda tangan dan tulis, dan di bawah nih kasirnya juga tinggal tanda tangan. Ini juga otomatis kalau kasirnya, karena sudah by system. Kalau anggota tinggal siapa yang menyetorkan. Contohnya seperti ini. Ini yang kami kembangkan gitu, kami modifikasi dari standar yang sudah ada. Ini apa contoh slip. Yang mantap kata Pak Oke, Anto nih. saya rasa teman-teman dari SKK bisa buat lebih baik slipnya. Kalau kami buat slipnya sekecil mungkin Pak, jadi supaya lebih efisien. Jadi slipnya mungkin hanya ukuran berapa ya, ukuran memo kecil gitu. Oke oke Pak. Pokoknya lebih slipnya itu tidak lebih besar dari buku anggota lah. Paling nggak seukuran buku anggota, jadi bisa disisipkan juga ke dalam buku anggota ukuran slip. Iya. Makasih nih Pak untuk menemani kita ya dari tadi penyampaian materi, lalu habis itu sesi tanya jawab ya Pak ya. Udah Terima menyempatkan kasih waktu nih untuk jadi Pak narasumber Rehan. sakti ya. Ya, kebetulan hari ini aja yang kosong nih. Minggu depan udah keluar kota lagi. Oh iya, sibuk sih. Kan kemarin juga ya, itu kemarin tuh yang ngehubungin saya itu Pak, langsung. Iya, oh ya. Ya, kita kan rada sulit ya untuk nentuin tanggal, tapi Ya karena alhamdulillah kita bisa bertemu nih. jadwal saya itu dalam 1 bulan itu 2 minggu saya nggak di kantor. Iya, ya. Jadi teman-teman koperasi ya di sini Pak Wawan udah menyempatkan lah gitu ya Pak ya untuk sharing nih ke teman-teman sakti bagaimana penerapan apa IT dan Sikundo Sakti di CUKB seperti itu. Ya, terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Pak Rehan, terima kasih semuanya. Oke. Baik, Bapak Ibu, Oh, sebelum kita masuk ke sesi games ya, dimohon kepersediaannya nih Bapak Ibu untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik yang linknya akan kami kirimkan melalui chat Zoom. Kami sangat menghargai pandangan dan masukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Sekali lagi Bapak Ibu bisa mengisi formulir feedback atau umpan balik yang linknya akan kami kirimkan via chat Zoom. Dan mungkin Bapak Ibu ada usulan nih untuk apa namanya pemateri bincang-bincang sakti atau mungkin koperasi Bapak Ibu ingin nih dijadikan untuk narasumber ya.
di Bincang-Bincang Sakti seri selanjutnya. Itu kami sangat terbuka ya, seperti itu. Bapak Ibu bisa masukkan di form feedback atau umpan balik yang sudah kami kirimkan via chat Zoom. Dan saya ingin mengingatkan lagi, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan info-info menarik perihal Sakti. Itu bisa kunjungi sosial media Sakti di Instagram, Facebook, ataupun YouTube di sakti.center, ataupun di Instagramnya ada di sakti.link ya. Ada dua nih Instagram Sakti nih, ada di sakti.center dan sakti.link. Dan YouTube-nya ada di sakti.center. Seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa kontak kami di kontak person kami di 08 5179831658. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi selanjutnya, itu adalah sesi games. Materi tadi saya sudah share. Oke, makasih Pak untuk materinya. Nah, Bapak Ibu, untuk materinya sudah di-share ya oleh Pak Wawan. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi games. Bapak Ibu bisa akses ya untuk link gamesnya. Untuk link gamesnya, yang mana nanti, nah ini udah masuk ya. Pemenang dari games saat ini akan mendapatkan saldo Sakti Link. Jadi pemenang dari sesi games, nah di sini udah pada daftar ya. Mungkin yang belum bisa daftar nih di link yang sudah dikirimkan oleh teman-teman Sakti. Nah, masih ada pertambahan nih kayaknya ya. Mungkin kita mulai di 11.45 nih. Kita kasih waktu semenit ya. Jadi nanti gamesnya Bapak Ibu akan diberikan beberapa pertanyaan. Endingnya pasti tentang Sakti tetap ya. Perihal Sakti. Yang mana si peringkat 1 sampai 3 akan mendapatkan saldo Sakti Link. Mungkin tim Sakti, nah sudah dikirimkan ya Pak Zainuddin nih, sudah dikirimkan oleh tim Sakti untuk linknya bisa diakses. Nanti nama ada keterangan koperasinya, asal koperasinya dari koperasi mana. Nah, mungkin di sini udah masuk ke jam 11.45 ya. Mungkin tim Sakti bisa di-start untuk gamesnya. Oke, games sudah dimulai ya Bapak Ibu. Jadi kita akan lihat nih di sini ya leaderboardnya. Ini tim Sakti bisa sekalian dilihat-lihat ke bawah ya. Nah, di sini udah ada Purwanto yang sudah menjawab ya sama Nur Hadi dan Kavio. Bisa dicek-cek ke bawah ya. Tim Sakti dilihat-lihat ke bawah. Siapa saja yang sudah menjawab. Nah, sekarang leaderboardnya pertama ada Kak Yo lagi nih, naik lagi ya. Lalu Kak Mel Yo, lalu Pak Purwanto. Ada Kak Yun ya. Pak Aku masih di posisi 1. Di sini Pak Purwanto udah mulai ada salah nih. Kak Yo juga udah mulai terpleset ya, satu pertanyaan salah. Jadi kita pun bisa melihat ya itu koperasi yang menjawab salah tuh merah ya. Nah, kayaknya Kak Yo sudah menyelesaikan pertanyaan ini, 6 pertanyaan tersebut. Bisa dicek ke atas teman Sakti untuk persentasenya sudah berapa persen. Masih di 82 ya. Nah, di sini posisi 1 udah ada Kak Yun ya, sudah menjawab 6 pertanyaan secara benar. Lalu ada Kak Mel
beberapa peserta yang sudah menjawab full. Dari tim Sakti bisa diturunkan ke bawah. Nah, ini masih ada beberapa yang belum menjawab full ya. Kita ada kemungkinan bergeser nih apabila ada yang menjawab secara benar keseluruhan. Dari sini ada peluang nih Kak Albertus ya. Ini 50 pertanyaan benar nih. Banyak yang belum menjawab nih di sini. Oke, baik. Ini sudah masuk ke 85% ya. Berarti tinggal 15% lagi bisa di stop. Saksi untuk gamesnya ya. Biar kita lihat di leaderboardnya ya. Pemenangnya siapa saja. Nah, ini udah ada 3 pemenang ya. Mungkin yang menggunakan user Yun nih, Kak Yun. Siapa nih? Mungkin bisa on mic. Iya, saya Mas Rizky, Mas Rehadi. Iya. Oh, Mbak Yunike ya. Iya. Oke. Satu lagi, itu masih ada 2, mungkin bisa dikebawahin tim Sakti pemenang-pemenangnya ya. Jangan di stop dulu nih. Nah, ini nomor 2 ada Kak Mei Cior. Ini siapa nih? Hadir. Oh, dari CUKB ya. Oke. Nah, ini terakhir nih kalau misalnya ini ada nggak ya Kak Fei? Kak Fei siapa nih? Halo Kak Fei? Oh, ini dari Farida. Kak Farida dari koperasi mana? Maduma. Oke, berarti pemenangnya yang pertama itu ada Mbak Yunike ya dari CU Mandiri, lalu Kak Meicior dari CUKB, lalu ada Kak Farida dari koperasi CU Maduma. Selamat untuk teman-teman koperasi ya yang sudah memenangkan games pada siang hari ini. Nanti akan dihubungi oleh tim Sakti. Mungkin teman-teman Sakti bisa dicatat ya pemenang-pemenangnya tadi. Ada Kak Yunike, ada Kak Meicior dari CUKB, lalu ada Kak Farida dari CU Maduma. Bisa di end, di stop. Selamat ya untuk para pemenang. Nah, baik Bapak Ibu, kami juga ada promo ya. Bapak Ibu bisa dapatkan buku tentang perkoperasian dalam perspektif hukum Indonesia. Bapak Ibu bisa order buku itu sekarang pada link yang tertera pada kolom chat Zoom. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa beli buku perihal perkoperasian dalam perspektif hukum Indonesia. Bapak Ibu bisa cek link yang ada di kolom chat Zoom. Nah, baik Bapak Ibu yang berkenan untuk mengundang Sakti di acara RAT, bisa hubungi kami via WhatsApp. Kami siap untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi Digital Sakti. Kami juga tersedia apabila Bapak Ibu ingin dijadwalkan agenda khusus untuk presentasi pengenalan aplikasi Sakti via Zoom. Dan saya tidak bosan-bosan ya untuk mengajak Bapak Ibu bisa kunjungi sosial media kami untuk dapat informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa kunjungi sosial media sakti.center ataupun sakti.link dan juga Facebook dan YouTube kami di sakti.center. Nah, di sini sudah
kami tampilkan ya untuk promo saktinya, itu adalah buku tentang perkoperasian dalam perspektif hukum Indonesia. Bapak Ibu bisa order sekarang dari link yang tertera pada kolom chat Zoom. Nah, baik, kita sudah sampai ya ke penghujung acara. Alhamdulillah, waktu tidak terasa. Kegiatan bincang-bincang sakti pada siang hari ini telah sampai ke penghujung acara. Semoga penyampaian dari Pak Wawan bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu memiliki gambaran yang mengenai penerapan IT dan Sikundo Sakti di CU Katulistio Bakti. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya sampai ke ujung acara. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada kegiatan sakti berikutnya. Saya mewakili tim sakti dan Pak Wawan sebagai narasumber. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan happy weekend. Selamat siang, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.